Salam saudara-saudari, jemaat sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyambut hari kebangkitan Kristus. Selamat menyambut hari kebangkitan Kristus ataupun Happy Easter kepada jemaat sekalian dimanapun Anda berada. Pada pagi ini saya ingin membawa kita membaca daripada Lukas pasal 24. Saya akan membaca daripada ayat yang pertama. Lukas 24 ayat yang pertama. Lukas 24 ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit." Sekali saya katakan, dia sudah bangkit. He is risen. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Selamat menyambut hari kebangkitan Yesus Kristus. He is risen. Dia sudah bangkit. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak tetap dikuburkan. Kita memiliki Allah yang bangkit dari kubur, yang bangkit dari kubur. Haleluya. Sempena perayaan Easter ataupun perayaan hari kebangkitan Kristus pada tahun ini, saya ingin mengajak kita melihat satu tema, yaitu kesan dan perubahan kebangkitan Kristus. Kesan dan perubahan kebangkitan Kristus. Apa perubahan yang saya ada? Kesan yang terdapat pada saya melalui kebangkitan Kristus. Roma pasal 8 ayat 11 berkata, "Jika roh dia yang telah membangkit Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan," perhatikan, "akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Haleluya. Kebangkitan Kristus sebagai peristiwa transformatif ataupun peristiwa perubahan yang berhubungan rapat dengan kehidupan saya dan saudara-saudari. Kata transformatif ataupun transformasi berasal daripada dua kata, yaitu trans dan form, yang berarti dari satu tempat ke tempat yang lain ataupun melampaui. Sedangkan form berarti bentuk rupa. Transformasi berarti perubahan bentuk yang lebih dari atau melampaui perubahan bungkusan luar sahaja. Sehingga transformasi itu berarti membawa arti perubahan. Apakah perubahan yang ada dalam diri saya dan saudara-saudari melalui kebangkitan Kristus Yesus? Jadi Paulus menghubungkan bahwa kebangkitan Kristus dengan kehidupan baru yang dialami oleh orang percaya. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Seharusnya ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Setiap tahun kita mendengar, kita akan merayakan hari kebangkitan Kristus. Apakah ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Hidup baru merupakan perubahan kehidupan yang radikal. Pemberian Allah
yang diberikan kepada orang percaya. Pemberian hidup baru ini mempengaruhi seluruh aspek pribadi kita, pribadi manusia, yaitu baik pikiran, hati nurani, kehendak, dan emosi. Terjadi perubahan, terjadi transformasi. Nah, saudara-saudari, sempena perayaan kebangkitan Tuhan Yesus pada tahun ini, kita akan melihat perubahan apakah yang terjadi, yang nyata, yang boleh dilihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya selama kita ikut Yesus. Apakah ada perubahan ataupun tidak? Nah, di sini saya akan membawa kita melihat beberapa perubahan yang seharusnya terjadi dalam diri orang percaya lewat kebangkitan Kristus yang kita rayakan tiap-tiap tahun dan juga pada tahun ini. Nomor satu, perubahan apakah yang ada dalam diri saudara-saudari? Yang pertama, adakah Anda telah mengalami perubahan dalam memenangkan jiwa? Artinya, adakah Anda memenangkan jiwa? Apakah selama ini Anda menjadi pengikut Kristus yang biasa-biasa saja? Tetapi jika perubahan itu terjadi, adakah Anda memenangkan jiwa? Apakah Anda membawa orang kepada Kristus? Selama ini Anda hanya pengikut, tapi adakah Anda pembawa jiwa kepada Kristus? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi perubahan ini harus ada dalam diri orang percaya, yaitu memenangkan jiwa bagi Kristus. Pertanyaan buat kita pada pagi ini, adakah Anda memenangkan jiwa bagi Kristus? Nomor 2, adakah Anda menyokong ataupun mendanai pemberitaan Injil dan amanat agung? Apakah Anda hanya penonton pemberitaan Injil dan amanat agung? Matius pasal 8 ayat 19 berkata, karena itu pergilah. Perkataan pergi itu tidak hanya kita melihat orang pergi, tetapi saudara pergi. Saudara support, saudara menyokong, saudara berdoa bagi pemberitaan Injil dan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adakah ada perubahan dalam diri kita setelah kita bertahun-tahun menjadi Kristen, menjadi orang percaya? Adakah Anda menyokong pemberitaan Injil dan amanat agung? Nomor tiga, apakah perubahan yang ada dalam diri orang percaya? Persoalannya adalah, adakah Anda peduli dan menyediakan bagi para janda-janda ataupun bagi para yatim piatu? Karena ini adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Yakobus dikatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemar oleh dunia. Apakah Anda selama ini peduli dan menyediakan bagi para janda dan yatim piatu? Saudara-saudara, sempena COVID-19 ini, ada orang-orang pribadi yang tidak dapat bekerja, tidak punya makan dan minum. Terlebih lagi bagi yang tidak ada suami mereka, yang sudah kehilangan suami mereka, bagi yatim piatu, mungkin bekalan makanan mereka sudah kehabisan. Inilah masanya kita memperdulikan mereka, kita menyediakan bagi mereka. Adakah Anda peduli dan menyediakan bagi para janda dan yatim piatu? Apakah ada perubahan dalam diri kita? Selama kita iring Yesus, apakah kita peduli akan golongan ini? Nomor 4, adakah Anda menabur dengan murah hati
Selama kita merayakan hari kebangkitan Kristus, kita dengar tiap tahun, kita rayakan tiap tahun, tetapi apakah kita menabur dengan murah hati? Apakah kita memberi keuangan kita, memberi masa kita, memberi tenaga kita dengan murah hati? 2 Korintus pasal 9 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkayakan dalam segala macam kemurahan. Hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Adakah Anda menabur dengan murah hati? Menabur itu hanya merupakan pekerjaan yang mudah, tetapi menaburlah dengan murah hati. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita menabur, kita akan menuai. Ketika kita akan memberi, maka kita akan menerima. Haleluya. Apakah perubahan yang ada dalam diri Anda? Selama Anda ikut Yesus, apakah Anda menabur dengan murah hati ataupun hanya menonton? Hanya menabur dengan apa yang ada, dengan menabur dengan rasa tidak ikhlas dan sebagainya. Tetapi ketika Anda mengalami perubahan yang sebenarnya melalui kebangkitan Kristus, Anda akan menabur dengan murah hati. Yang kelima, apakah perubahan yang ada dalam diri orang percaya lewat kebangkitan Kristus? Yang kelima adalah, adakah Anda pengikut Kristus yang tetap setia? Apakah pengikut Kristus yang tetap setia? COVID-19 merupakan krisis yang luar biasa pada abad ini. Tetapi ketika Anda seorang pengikut yang setia, pengikut Kristus yang setia, Anda tidak akan putus asa. Anda tetap setia ikut Yesus. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda akan tetap setia. Apakah ada perubahan selama Anda ikut Yesus? Adakah Anda seorang pengikut yang setia? Haleluya. 1 Korintus pasal 4 ayat 2 berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita menjadi pengikut Kristus yang taat setia. Kesetiaan itu boleh melibatkan masa kita, melibatkan doa kita, melibatkan keuangan kita. Masa COVID-19 ini dalam keperluan seharian, contohnya dalam gereja kita di BM Central City, kita perlukan sokongan keuangan yang konsisten. Jadi setialah dalam persembahan persepuluhan, setialah dalam persembahan khusus Anda, setialah dalam pemberian Anda. Karena Tuhan juga akan melihat kesetiaan kita, ketaatan kita. Haleluya. Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Nah, yang keenam saya mau katakan, adakah Anda pelaku firman Tuhan? Apakah Anda pelaku firman Tuhan? Ketika krisis di sekeliling kita, apakah kita pelaku firman Tuhan? Apakah kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan akhirnya melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan itu dalam hidup kita? Yosua bab 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Adakah Anda pelaku firman Tuhan? Adakah Anda pelaku firman Tuhan? Haleluya. Tanya diri kita, tanya diri masing-masing, apakah ada perubahan dalam diri kita selama kita ikut Yesus, selama kita merayakan hari kebangkitan Kristus yang
yang setiap tahun, apakah ada perubahan dalam diri kita? Haleluya. Haleluya. Saya berdoa supaya dalam diri kita, setiap kehidupan kita yang ada di gereja BMC City akan ada perubahan demi perubahan yang terjadi dalam hidup kita selama kita iring Yesus. Dan yang seterusnya, apakah kesan kebangkitan Kristus dalam diri saya, dalam diri Anda sebagai orang percaya? Kita sudah melihat perubahan, harus ada perubahan dan juga harus ada kesan yang ada dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Roma pasal 6 ayat 16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu atau kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kita sudah ikut Yesus. Kita sudah menyerahkan diri kita kepada Yesus. Dia adalah Tuhan kita. Kita adalah hambanya. Dan harus ada perubahan, harus ada kesan yang nyata dalam diri kita ketika kita mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Nomor satu, apakah kesan yang ada dalam diri orang percaya, dalam diri saya dan saudara-saudari selama kita ikut Yesus? Nomor satu, kesan apakah yang nyata yang boleh kita lihat? Nomor satu, apakah ada Anda bertumbuh dalam kekudusan? Apakah saya dan saudari selama kita ikut Yesus, selama kita mengabdikan diri kepada Yesus, bertumbuh dalam kesalehan ataupun kekudusan? Kita tidak sempurna selagi Tuhan Yesus belum datang ke dunia ini, tetapi kita harus taat setia. Kita harus taat dalam aspek kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mentaati firman Tuhan. Kita tidak sempurna sebelum kita pergi ke surga, tapi ketaatan itu penting. Apakah kita bertumbuh dalam kekudusan? Ini kesan yang harus ada dalam diri orang percaya, hidup dalam kekudusan. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dia akan melihat hidup Anda. Apakah Anda hidup kudus, hidup benar di hadapannya? Nomor dua, apakah kesaksian yang Anda boleh berikan kepada orang lain? Selama Anda ikut Yesus, apakah Anda menjadi kesaksian yang hidup kepada orang lain? Mempercayai Kristus sebagai penyelamat dan meletakkan masa depan Anda sepenuhnya kepada Dia. Apakah Anda berkongsi apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup Anda kepada orang lain? Ini seharusnya menjadi kesan yang nyata dalam diri orang percaya, dalam diri saudara-saudari, menjadi kesaksian yang hidup. Saudara dan saudari adalah surat terbuka yang dapat dilihat orang. Dan yang ketiga, kesan yang boleh nyata adalah, adakah Anda menjadi pelita, menjadi terang kepada orang di mana Anda berada, baik di tempat kerja ataupun di tempat studi Anda. Tingkah laku dan pergaulan Anda harus berbeza. Katakan sama-sama, saya harus berbeza. Saya harus berbeza daripada orang lain. Jadi tingkah laku kita, pergaulan kita, apa yang Tuhan lakukan, ingin lakukan, termasuklah memberi kekuatan untuk kita memberitakan Injil. Haleluya. Inilah kesan-kesan yang seharusnya ada dalam diri orang percaya. Yang terakhir, kesan yang terakhir adalah, adakah Anda sadar bahwa Anda tidak pernah sendirian? Anda tidak pernah sendirian. Anda tidak pernah sendirian. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai paralektos, sebagai pemimpin bagi mereka. Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan mendampingi mereka. Inilah kesan yang ketara ketika Yesus sudah bangkit. Dia berjanji
memberikan Roh Kudus. Dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah kita sadar? Apakah kita menjalani kehidupan ini dengan kekuatan diri sendiri, bukan dengan kekuatan Roh Kudus? Anda tidak pernah bersendirian, karena janji Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Haleluya. Seharusnya ada perubahan dalam diri orang percaya, dan seharusnya ada kesan dalam diri orang percaya melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan yang kita dengarkan sama-sama ini. Sebelumnya saya mengajak Anda berdoa melalui sempena hari kebangkitan ataupun Easter pada tahun ini. Saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, selama bertahun-tahun kami merayakan hari kebangkitan Kristus, hari Easter. Firman-Mu mencabar kami untuk melihat dalam diri kami sebagai orang percaya, apakah ada perubahan terjadi? Apakah kami sudah berubah dalam cara kami melayani Engkau? Apakah ada perubahan dalam cara kami bertingkah laku, dalam cara kami bersekutu dengan orang-orang lain? Apakah ada perubahan dalam diri kami? Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk berubah, untuk melakukan perkara-perkara yang memuliakan, menyenangkan Engkau, Tuhan. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang memberikan kami bahwa ketika Yesus bangkit, kebangkitannya itu harus memberi kesan dalam diri kami. Dan apakah kesan ataupun impak yang telah kami alami? Apakah kami hidup dalam kekudusan? Apakah kami menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain? Apakah kami menjadi pelita bagi orang di sekitar kami? Apakah kami melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus? Atau apakah kami sadar bahwa kami tidak pernah jalan sendiri? Tuhan tolong kami. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudari, jika ada di antara kita di tempat ini yang belum memiliki Tuhan Yesus dalam hatinya, bukakanlah hatimu pada hari ini. Tuhan mau menjadi Tuhan dan Raja dan Juru Selamat bagi hidupmu. Jika Anda yang sedang menonton pada hari ini ingin membuka hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikutlah doa saya. Tuhan Yesus, saya buka hati saya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya, ampuni pelanggaran saya, basuh saya dengan darah-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin hidup saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, tetapi melalui firman Tuhan kami dengar, kami belajar bersama-sama. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memahami, mengerti, sehingga melalui kebangkitan Kristus kami mengalami kemenangan demi kemenangan untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 91 berkata, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jemaat yang saya kasih, marilah kita sambut berkat Tuhan. Sambil kita menerima berkat Tuhan pada hari ini, sambutlah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Kami sambut berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan, amin. Calvary covers it all, my sin and shame, don't count it